Coba deh, pernah kepikiran gak sih gimana caranya internet yang isinya miliaran perangkat bisa jalan lancar banget? Nah, di balik layar itu semua, ada arsitek-arsitek jenius yang gak kelihatan. Hari ini, kita bakal bongkar logika tersembunyi yang bikin dunia digital kita ini tetap berputar. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, ini adalah fondasi dari seluruh dunia digital kita. Gimana ceritanya, setiap email, setiap video, setiap klik yang kita lakukan, itu bisa sampai ke tujuan yang pas di tengah lautan perangkat yang luar biasa besar ini. Yuk, kita pecahin bareng-bareng teka-teki ini. Oke, kita langsung aja ya ke inti masalahnya. Coba bayangin deh, kita mau kirim surat di kota yang gak punya nama jalan, apalagi kode pos. Pasti kacau balau kan? Nah, itulah tantangan pertama internet dulu. Jumlah alamat IP itu kan terbatas. Jadi kalau kita kasih nomor acak gitu aja, wah, itu mimpi buruk. Router-router bakal kewalahan, nyari satu alamat di antara miliaran kemungkinan tanpa petunjuk sama sekali. Nah, di slide ini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di sebelah kiri, classful routing itu ibaratnya kayak ngasih sebidang tanah super luas buat rumah yang kecil banget. Banyak banget ruang yang kebuang sia-sia. Tapi di sebelah kanan, kita lihat solusinya yang jauh lebih rapi, lebih fleksibel. Inilah yang akhirnya mendorong para insinyur buat mikir lebih cerdas lagi. Terus, apa solusi brilian pertama mereka? Namanya subnetting. Gampangnya gini, anggap aja kita memecah satu kota besar yang tadinya serawut, jadi lingkungan-lingkungan atau komplek-komplek perumahan yang lebih kecil dan tertata rapi. Ini adalah langkah pertama untuk menertibkan kekacauan alamat internet. Jadi, gimana cara kerjanya? Kita pakai yang namanya subnet mask. Ini semacam alat digital buat menggambar batas antar lingkungan tadi. Coba lihat tabel ini deh. Setiap subnet atau lingkungan itu punya identitasnya sendiri. Ada alamat pertama dan terakhir buat perangkat, terus ada satu alamat khusus namanya broadcast. Fungsinya itu kayak pengeras suara di kompleks, buat kirim pesan ke semua perangkat di lingkungan itu sekaligus. Nah, ini dia kutipan kunci yang mengubah segalanya. Para insinyur jaringan itu nggak ngapalin semua angka loh. Mereka cuma fokus cari oktet yang menarik. Maksudnya, bagian dari alamat IP yang benar-benar berubah dan penting. Begitu mereka fokus ke bagian kecil itu, polanya langsung kelihatan. Jadi intinya tuh gini, di balik semua angka yang kelihatannya rumit, sebenarnya ada matematika yang simple dan polanya berulang. Kuncinya adalah nemuin block size atau pola perulangan ini. Begitu ketemu, sistem yang tadinya kelihatan serem, ternyata jadi jauh lebih gampang diatur. Oke, sekarang kita naik level nih. Kalau tadi subnetting itu soal bikin lingkungan, nah VLSM atau Variable Length Subnet Mask itu soal bikin lingkungan dengan ukuran yang berbeda-beda. Ini penyempurnaan yang jenius banget yang bikin kita jadi super efisien. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya pakai sistem yang lama, pemborosannya di mana-mana. Bayangin aja, ada koneksi antara dua router yang cuma butuh dua alamat, tapi kita terpaksa ngasih jatah 14 alamat. 12 alamat berharga lainnya, ya kebuang gitu aja. Sayang banget kan? Dan disinilah keajaiban VLSM kelihatan. Lihat deh di slide ini. Ini tuh persis kayak perencana kota yang pintar. Dia bikin gang kecil cuma buat 2 rumah, tapi juga bikin komplek perumahan besar buat ratusan rumah. Nggak ada sejengkal tanah pun yang terbuang. Nah, VLSM melakukan hal yang persis sama buat jaringan dan ini menghemat IP secara drastis. Oke, setelah kita jago membagi-bagi alamat secara efisien, ada satu trik cerdas lagi buat efisiensi, namanya summarization. Kalau yang ini bukan buat hemat alamat, tapi buat hemat tenaga berpikir para router yang sibuk ngatur lalu lintas internet kita. Gampangnya, anggap aja ini kayak peta jalan tol. Kalau kita mau ke Jawa Barat, kita nggak perlu tahu nama setiap gang kecil di Bandung kan? Cukup tahu jalan tol utamanya aja. Nah, summarization itu gitu. Dia menggabungkan banyak rute-rute kecil jadi satu rute ringkasan yang besar biar routernya bisa kerja lebih enteng dan lebih cepat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Kenapa sih kita perlu ngerti semua ini? Jawabannya simpel. Karena cepat atau lambat, jaringan internet kita pasti akan ngadat. Dan pas itu terjadi, pengetahuan inilah yang jadi senjata kita buat memperbaikinya. Ini dia cara para pro mendiagnosis masalah. Mereka nggak main tebak-tebakan. Mereka nguji satu persatu secara sistematis. Langkah pertama, mereka ping diri sendiri buat mastiin komputernya sehat. Langkah kedua, ping kartu jaringannya. Ketiga, ping gateway-nya buat cek koneksi di jaringan lokal.
Dan baru yang terakhir, mereka ping server di luar sana. Dengan urutan kayak gini, sumber masalahnya pasti ketemu dengan cepat. Jadi, begitulah perjalanannya. Dari alamat-alamat yang tadinya acak-acakan, kita berhasil menciptakan sebuah tatanan digital yang rapi, hanya dengan serangkaian aturan yang sebenarnya sederhana tapi elegan. Struktur tak terlihat inilah yang jadi pondasi kokoh buat dunia internet yang kita pakai setiap hari. Nah, ini bikin kita mikir ya, logika tersembunyi semacam ini, aturan-aturan sederhana yang mengatur sistem yang super kompleks, ternyata ada di mana-mana, dari ekosistem di alam sampai pasar saham. Pertanyaannya, coba deh pikirin, di mana lagi kita bisa lihat pola-pola keren seperti ini bekerja di dunia kita?